Halo Foodies, sekarang saya ada di daerah Jakarta Barat, tepatnya di Grogol, di Jalan Muwardi. Nah, sepanjang jalan ini memang banyak sekali makanan enak. Tapi hari ini saya mau nyobain makanan favorit saya, bakmi. Kita ada di Bakmi Grogol. Nah, ada mie ayam, ada pangsit, ada tahu kok. Masih agak labil nih nama makanannya, tahu kok. Daripada bingung, kita nyobain aja deh ya gimana rasanya ya. Yuk. Yuhu, tahu aja nih Frans makanan favorit seluruh umat, bakmi. Foodies juga suka kan sama bakmi? Nah, kali ini kita mau cobain yang beda dari mie ayam kebanyakan. Kalau biasanya cenderung manis, yang ini dominan ke gurih dan juga asin. Apalagi kalau bukan bakmi Bangka. Karena namanya makanan favorit, berarti harus dibikin sendiri ya Frans. Skuy. Absen dari bahan-bahannya dulu dong. Ini dia ada minyak bawang putih, juga kecap asin, bakmi, sayur-sayuran seperti coisim dan juga tauge. Juga ada daun bawang, ayam dan jamur cincang, bakso pangsit dan lain sebagainya. Keren ini Foodies, mayoritas bahan-bahan yang digunakan seperti minyak bawang putih, ayam dan jamur cincang serta pangsitnya tuh beneran dibikin sendiri loh. Cakep ya. Wow, ini bakminya. Ini udah satu porsi nih segini nih. Wah, kayaknya udah cukup banyak. Masuk sini, oke. Udah kayak profesional belum? Ini dia yang pertama Foodies, kita rebus bakmi menggunakan air masak yang disiapkan dulu dalam panci. Diamkan dan tunggu kurang dari 5 menit, kemudian angkat dan tiriskan. Selanjutnya taruh mie yang sudah masak ke dalam mangkuk lalu siap buat diracik. Ada minyak bawang putih dan kecap asin yang jadi kuncinya, alias rahasia lazis dari rasa si bakmi. Aduk-aduk bersamaan ya hingga tercampur sempurna. Ini ngaduknya 2 hari, Foodies. Kapan makannya kalau 2 hari ya? Udah ini. Oke di Foodies, setelah aduk-aduk sebentar tinggal siapkan topping yang terakhir. Ini dia ada ayam dan jamur cincang serta daun bawang. Isiannya nggak pakai pelit loh, ini beneran melimpah sampai tumpah-tumpah. By the way, kalau mau yang spesial atau komplit kayak Frans nih, boleh banget ditambahin pangsit ya. Penyajiannya dipisah nih Foodies, barengan sama sayur, bawang goreng dan juga disiram pakai kaldu ayam. Gimana? Masih kurang? Nih menu lain yang agak ambigu dan bikin Frans tuh penasaran sedari tadi. Tahu kok. Tahu kok. Tahu kok. Ada? Tahu kok. Iya, tahu kok. Bakso ikan. Oh, namanya tahu kok. Namanya tahu kok. Saya ini bingung namanya kok tahu kok. Ini sebenarnya tahu nggak? Hehe, beneran tahu kok. Tahu kok adalah sajian khas Bangka berupa sup yang berisi tahu, bakso ikan, dan fukian atau otak-otak ikan. Yuk, merapati Foodies, menu-menu berkuah menggoda selera yang menggiurkan ini udah siap buat dieksekusi. Yeay, ada apa aja nih Frans kalau boleh tahu? Wah, Foodies, pesanan saya sudah lengkap nih. Ada bakmi ayam, ada pangsit kuah, tahu kok. Dan juga sebagai penutup nanti ada es kacang merah. Ini juga ada pangsit gorengnya. Jadi ada yang renyah-renyahnya juga. Mulai dari seruput kuah yang konon katanya nih Foodies udah disiapin dari pagi buta. Widih, kayaknya nikmatnya pol nih. Ini kuahnya ringan banget. Tapi tetap gurih. Waduh, enak. Gurihnya pas gitu. Rasa gurih asin khas bakmi Bangka bercampur sempurna dengan tekstur mie, sayuran yang sedikit crunchy, serta ayam dan jamur cincang yang super tasty. Ini bener-bener lazis. Nah, biar makin mantul, tambahin ini nih Foodies, the most wanted alias yang paling banyak banget dicari setiap makan bakmi Bangka. Apalagi kalau bukan cabai potong. Bukan sembarang cabai potong ya Foodies, karena sudah dimasak dan dibuat acak dengan menambahkan cuka, garam, dan juga gula. Kok saya agak gentar ya ngelihatnya. Yuk Frans, bisa yuk. Jangan lupa tambahkan perasan jeruk bangka atau jeruk kunci dan juga kuah kaldu ayamnya. Coba-coba gimana nih? Baru saya mau ngomong gak sepedes yang saya bayangkan. Tapi ternyata rasa pedesnya tuh di belakang. Hampir mau sombong. Memang gak boleh jumawa. Tapi enak, jadi ada rasa asam-asamnya gitu. Berpadu dengan rasa gurih dari mie-nya. Terus ada kesegaran dari si sayurnya juga. Jadi sayurnya ini tuh segar banget.
Wah, benar-benar ya perpaduan tekstur dan rasanya yang mantul Lita. Pedes dari cabai potongnya tuh dijamin juara banget. Jadi nggak heran tuh foodies kalau dalam 3 hari 5 kilogram cabai bisa ludes des untuk meracik si primadona acar cabai. Eits, pangsit itu juga nggak boleh di skip nih. Isian daging ayam yang manis gurih dibalut dengan kulit pangsit yang super lembut. Aduh, benar-benar foodies nikmat bener. Nah, biar nggak kepo nih foodies, kita kupas tahu koknya bareng-bareng ya. Sekilas untuk tampilannya emang mirip tekwan, apalagi kuahnya sama-sama khas dan kuat dengan rasa ikan. Nah, pembedanya ada pada isian dan saus tauco yang jadi pendamping. Sensasi asam segernya tuh pas banget ketemu sama kuah tahu kok yang gurih foodies. Cocok nih buat kalian yang gak kepengen makan berat tapi tetap mengenyangkan. Nah, sebagai penutup yang endes-rendes and last but not least, ada es kacang merah sebagai pencuci mulut. So yummy. Kacang merah direndam semalaman, kemudian direbus dengan gula merah dan daun pandan. Porsinya nggak pelit nih foodies karena diisi sampai setengah mangkok loh. Tambahkan juga air gula dan santan serta es serut yang sampai menggunung ya. Terakhir, tambahkan kental manis dan sirup merah. Kebayang ya foodies segera senampol apa? Tapi untuk rasanya ngomong-ngomong gimana nih? Lebay banget nggak sih itu manisnya? Menarik sekali, aku pikir ini rasanya bakal manis banget. Karena tadi kan kita dalam proses pembuatannya udah ditambahin gula, terus ada susu kental manis, ada sirupnya juga. Terus kacang merahnya juga manis, tapi ternyata nggak semanis yang sampai giung gitu. Nah, manisnya ini pas, jadi ini bisa recommended banget buat teman-teman yang suka makanan manis, tapi juga yang pas, nggak terlalu manis banget. Asik, happy banget ya makan-makan kali ini. Gurihnya dapet, segar dan manisnya juga nyes banget. Pokoknya seluruh kelezatan ini bisa foodies icip-icip di Bakmi Grogol, Jakarta Barat. Mulai dari harga 10 ribuan dan yang penting nih, halal. Gimana? Mau? Makan receh, menunya receh tapi rasanya nggak recehan. Habisin. Foodies, tahu kan pepatah malu bertanya sesat di jalan? Nah, apalagi kalau lagi lapar. Malu bertanya dijamin perut keroncongan itu. Halo foodies, hari ini saya sedang berada di Tangerang. Saya lagi bingung nih foodies. Saya mau cari makanan yang enak tapi makan apa ya? Ada badut. Gimana kalau kita tanya badut aja? Siapa tahu dia tahu makanan yang enak di sini. Badut, assalamualaikum. Makanan yang enak di sini ada nggak, Badut? Di daerah sini? Hah? Ini? Aduh, ini badut apa pantomim sih? Kok ditanya malah pakai bahasa isyarat? Iya. Niat nggak sih nih ngasih taunya? Cabenya kali diulek. Iya. Foodies, jangan-jangan tahu gejrot. Tahu gejrot bener? Tahu gejrot foodies, pas banget nih jam segini, ya kan cuaca lagi agak-agak mendung-mendung dikit. Pas banget kita makan tahu gejrot. Di mana Badut? Badut di mana? Di sana. Untuk tadi nanya sama si badut ya foodies, walaupun kudu tebak-tebakan dulu kita. Nah, foodies, tahu gejrot Bang Ucok ini katanya sih sempat viral banget tuh. Tapi apa ya yang bikin viral? Pak, ini beneran jual tahu gejrot? Iya betul. Tapi kok ada ini nih, ada cireng, ada apa? Risol. Risol. Ini bukannya gorengan aja ini? Bukan, itu buat campuran salah satu daya tarik di mari. Oh, berarti ini tahu gejrotnya Kombinasi. Ini sih namanya tahu gejrot sekte baru nih foodies. Jadi yang bikin tahu gejrot Bang Opik viral tuh karena emang isiannya yang gak biasa. Selain ada tahu, itu juga ada tambahan risol dan juga cireng. Jadi lebih rame ya isiannya. Ini jualannya udah berapa lama? Dari 2006 ya sekitar 2006? 15 tahun yang lalu. Masya Allah, udah lama juga ya Pak ya? Udah lama juga ya, pantas aja kebanyakan pembelinya emang udah langganan banget tuh foodies. Nah, buat foodies yang kepengen jajan kesini, datangnya dari jam 4 ya sampai jam 12 malam. Oke deh, kita pesan satu ya. Tapi seperti biasa nih, Tengku Mirza mau bikin sendiri dulu nih foodies. Pedas apa sedang? Sedang. Foodies, kita ulek-ulek dulu.
Di sini kita bisa request mau cabenya dibikin halus atau masih kasar ya. Nah, yang bikin rasanya sedap itu tuh ini nih foodies, kuah asemnya. Ini terbuat dari campuran gula, kecap dan juga asam jawa. Seporsi tahu gejrot komplit ini cuma 10.000 aja tuh foodies. Isiannya udah ada 2 cireng, 2 risol dan 2 tahu. Wah, ini mau banyak ya dan asli receh nih foodies. Pak, ini tahu gejrotnya saya minta bungkus saja ya di plastik Boleh, ya. boleh. Nanti soalnya saya mau makan sama kuliner yang lain yang dekat Ah, sini, iya, iya, ya. iya. Dibungkus ya. Siap. Nah, foodies, kita tunggu dibungkus. Habis ini tahu gejrotnya jadi, kita caps. Kita makan yang lain, barengan sama tahu gejrot. Oke. Biar makin seru makan tahu gejrotnya, kita cari lawannya. Boleh juga nih. Ini dia foodies yang cocok dimakan sama tahu gejrot. Sinar Garut serasa. Yuk kita masuk ke dalam yuk. Jadi yo foodies, para pedagang es Sinar Garut tuh punya paguyuban loh. Dan Sinar Garut Sarasa termasuk salah satu anggota paguyubannya. Jadi udah pasti es Sinar Mas, Garut yang satu ini asli, permisi. no tipu-tipu. Mau pesen es nih. Yang spesial apa nih di sini? Di sini ada banyak sih pilihan, cuma yang Banyak favoritnya yang 3. 3 apa Ya, aja? es campur, es oyen, campur. es teler. Varian es di sini juga banyak banget loh foodies, tapi Mirza kepejut sama es oyen mocha nih. Agak beda ya dari es oyen yang pada biasanya karena pakai sirup mocha untuk campurannya. Untuk isiannya ada kolang-kaling, lalu juga ada pacar Cina. Oh ini begini. Ini foodies, lucu ya foodies ya. Dia kayak gini nih, gitu ya. Lanjut foodies, ada alpukat kocok, nangka, dan juga kelapa muda. Nah, tinggal kasih es serutnya deh sekarang. Ini juga masih tradisional banget loh, masih pakai serutan kayu. Foodies, ini baru pertama kali nih saya serut es. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sip, kalau udah tinggal kita kasih campurannya lagi ya. Ini ada kental manis, gula cair, dan juga sirup mocha. Tapi hati-hati ya makannya, Kenapa itu? soalnya ketagihan. Wah, Foodies. Hati-hati makannya katanya, soalnya ketagihan. Ya, nanti saya balik lagi ya. Ya, siap, Kesini siap. saya makan Ditunggu. lagi nih esnya. Ya. Makasih ya Mas ya, saya Yuk, makan dulu ya. Ya, boleh. Waduh, ngeri juga nih si es Sinar Garut ini tuh bisa bikin ketagihan tuh katanya foodies. Masa sih? Kayaknya nggak percaya ya kalau kita belum cobain. Ya, kita takis dulu foodies. Yang mana dulu ya? Tahu gejrot dulu kali ya. Ya, mantap. Pokoknya dia beda ya. Dia beda kuahnya nih. Kuahnya ini agak lebih hitam. Ini ada, tadi kayak kata si bapak itu yang jual ini, katanya ada gula merah. Terus dicampur sama asam jawa. Emang terasa banget sih asam jawanya. Kuah asemnya ini tuh pas banget racikannya foodies. Ada sensasi asam dari asam jawanya. Dan ada gurihnya dari si bawang merah dan juga bawang putih. Dan yang pasti sih ada pedas-pedasnya dari si cabai rawit. Gak salah nih si badut ngasih tahu makan enak di sini. Ternyata bener-bener enak tahunya. Kita coba sekarang risolnya. Enak juga ya. Kirain cuma tahu doang yang bisa digejrot. Ternyata risol juga bisa. Wih, endolita ya foodies. Jadi kayak nemuin sensasi baru nih buat nikmatin tahu gejrot. Dan ini cocok banget loh buat jadi camilan di sore hari. Nah ini lebih unik lagi nih. Cireng gejrot ya. Saya baru pernah makan nih. Baru pernah makan cireng gejrot. Sekarang kita coba cirengnya. Kenyal. Tapi enak. Bisa digigit. Mantap. Kombinasi antara tahu, cireng, risol ini tuh mantep banget. Ini sih recommended ya foodies. Oke lah kalau gitu kita buktiin ya yang katanya bisa bikin ketagihan nih. Apa benar? Bro, mantap es oyennya. Kelapanya kelapa muda, itu empuk, legit banget. Ini kombinasi si es oyen ini perbedaannya kayaknya adanya di ini pacar Cinanya ini nih. Terus alpukatnya. Jadi kalau es campur itu biasanya kan dikerok gitu ya. Kalau ini kayak dikocok begitu. It's alpukatnya ngeblend gitu rasanya di mulut foodies. Ditambah sama kelapa mudanya yang lembut. Waduh, ini enak sih. Apalagi dikombinasi sama susu, gula, dan sirup mokanya. Wah, itu manisnya nggak berlebihan. Dan wangi mokanya itu loh bikin nikmat. Pacar Cinanya legit juga loh foodies. Ini recommended loh beneran.
valid sih ya yang dibilang abangnya nih, bikin ketagihan sih, emang iya bener. Nah foodies yang pengen tahu gimana sih rasanya enaknya si tahu gejrot ini yang kombinasi ini sama si es oyen ini, langsung aja datang ke Jalan Kiai Haji Hashim Asari, ini di daerah Tangerang. Pokoknya deket-deket sama pom bensin ya. Kalau tahu gejrotnya itu memang di depan pom bensin. Oke, kalau si es oyen ini masuk dikit ke depan swalayan. Oke, ini baru namanya makan receh, menu receh tapi rasanya gak recehan. Foodies, ada yang tiba-tiba rajin banget nih di dapur, nyiapin bumbu, motong bahan masakan, sampai icip-icip tes rasa. Ini beneran rajin atau emang gabut sih? Nggak mungkin ini sih kayak pasti ada maunya nih di si Putih. Ayo, ngaku deh Put. Jadi aku lagi siap-siap nih, karena tadi mau bikin makanan tapi mangkoknya nggak ada. Jadi cuci dulu, kira-kira mau bikin apa sih di mangkok ini? Mangkoknya cepetan ya, Mas. Iya, sebentar Mas. Apa coba tebak Budi? Makanan Jepang sih yang pasti. Ramen bukan? Udon, yuk. Bentar Mas. Oh alah, ternyata mau batu-batu dulu, supaya dikasih gratis ya. Mantep nih Foodies, mie-nya udah ready, tinggal masukin aja ke dalam mangkok dan dikasihin bumbu biar sedap. Jadi mie di sini adalah udon, tapi ukurannya tuh sedang menurut aku ya. Karena biasanya aku makan udon yang ukurannya gede banget, mie-nya gede-gede. Kalau di sini ukurannya sedang menurutku ya. Foodies, meski sama-sama berbentuk mie, tapi udon dan ramen itu beda loh. Salah satu yang membedakan adalah ketebalan dan bentuknya. Nah, berhubung mie-nya udah ready, langsung aja dibubuhin nih pakai takaran ala chef nih Foodies. Kelihatannya asal lempar bumbu ya, tapi dijamin rasanya, pasti lasis. Nah Foodies, setelah diaduk rata, tinggal tuang deh tuh kuah udonnya. Aduk-aduk lagi sedikit supaya kuahnya melapisi seluruh udon dan lanjut ke toppingnya. Ada jamur, daun bawang, telur ayam omega rebus yang direndam dalam kecap asin. Itu pisau atau apa? Ini benang. Benang, Iya. tapi ini telurnya bisa langsung dipotong pakai benang ya. Topping terakhir ada chicken char-siu Foodies yang finishingnya kudu di torch nih, supaya makin cantik, dikasihin biji-bijian juga dan pakai nori. Voila, selesai deh. Widih, lengkap banget, lihat Foodies. Udonnya spesial, udah ada telurnya, terus ada campuran yang lainnya, tinggal kita makan. Tapi satu lagi aku mau bikin sushi. Boleh? Ya, Ya, coba bikin kita sushi yuk. Oke, siapin bahannya dulu ya Foodies. Ada crab stick, salmon, alpukat, timun, ebi tempura, nasi, dan nori dong pastinya. Sip lah, siap dieksekusi nih Foodies. Oke, udah lengkap semua bahan-bahannya. Ini kita mau bikin sushi apa, Mas? Sushi salmon roll. Jangan lupa lumuri hand gloves pakai air sedikit ya. Ini biar nasinya juga nggak nempel tuh Foodies. Beras yang dipakai di sini itu juga menggunakan beras Jepang. Jadi beda nih sama beras yang pada biasanya, teksturnya lebih lengket gitu Foodies. Lanjut, ratakan ke atas nori ya. Nah, part ini nggak bisa asal-asalan, soalnya emang ini harus rata dan jangan terlalu tebal juga nasinya. Oh gini, aku kalau bikin sushi di rumah ya, main Wah. tebel banget. Terus habis itu keluar-keluar deh. Iya. Ternyata emang harus ditempel-tempel ya. Ya, tempelin dan diratain dulu ya. Jangan sampai ada yang ketebelan. Ya. Berhubung bikin salmon roll, jadi nasinya di bagian luar ya Foodies, supaya nanti salmonnya bisa ditaruh di atasnya deh. Tapi nggak cuma salmon aja, isiannya juga ada crab stick dan alpukat. Baru deh itu di roll atau digulung. Nah ini hati-hati nih, part ini juga butuh fokus bener. Oh, aku kalau gitu pengen nyobain deh, karena ternyata sekarang udah tahu caranya. Kalau di rumah salah bikinnya. Aduh. Kali ini bikin sushi dragon roll nih Foodies. Isiannya ebi tempura. Nasinya masih di bagian luar kayak tadi tuh Foodies, oke? Nah sebelum dikasih topping di atasnya, potong-potong dulu ya. Dimulai dari tengah supaya potongannya genap. Wah, untuk seukuran awam macam Putih ini sebenarnya udah lumayan better lah ya. Bisa banget nih kayaknya Put, part time kamu di situ deh. Lumayan ya kan buat nambah cuan. Canda Put. Nah terakhir plating nih Foodies sambil isi toppingan salmon, saus dan juga mayo. Jangan lupa di torch, oke?
Udah jadi. Tadadang. Aku tunggu di depan aja deh, satu laginya sama Mas aja. Ramennya kita ambil dulu. Thank you, Mas. Kita makan dulu Foodies. Tunggu yang lainnya ya, di depan ya, Mas ya. Makasih. Foodies, ternyata definisi yang lainnya itu bukan satu menu tapi beranak pinak. Nggak akan nolak sih makanan Jepang sebanyak ini. Absen dulu ya biar Foodies di rumah juga tahu nih. Ada udon, ramen, sushi salmon roll, sushi dragon roll, cuka ideko, gyoza, ebi curry rice, dan chicken katsudon. Wah, kalau banyak kayak begini jadi bingung nih mau icip-icip kemana dulu ya. Kita icip cuka idakonya dulu kali ya. Skuy. Udah dikasih bumbu Foodies. Udah ada sausnya juga. Sausnya menurutku nggak ada pedasnya sama sekali, cenderung agak manis. Tapi bikin jadi ada rasanya gitu loh si cuka idakonya ini. Lihat sausnya. Padahal merah banget ya, tapi ternyata nggak pedes. Buat yang belum tahu, cuka idako ini adalah baby octopus yang sudah diolah dan dikasih bumbu Foodies. Makanan ini biasanya jadi makanan pembuka dan disajikan dalam keadaan dingin kayak salad gitu. Baby octopus di olahan ini nih Foodies sudah matang, jadi teksturnya kenyal dan renyah dalam satu gigitan. Oke, next kita icip yang tadi dibikin nih, ada udon. Jadi ini kuahnya kaldu, tapi kalau menurutku lebih seger ya. Jadi kayak ada aftertaste-nya gitu loh Foodies. Kalau ini rasanya beda banget, tapi susah mau diceritainnya. Gimana coba? Nah lo, gimana coba Foodies? Kayaknya emang harus icip langsung ke sini Kita kali lihat ya, kuahnya biar ya. bisa rasain langsung tuh pakai lidah sendiri ya kan? Jadi kita selain cobain dulu, mie yang beda mie-nya. antara ramen dan udon tuh kuahnya juga beda banget. Kita cobain mie-nya kali ya, cus. Tapi kalau menurut aku sendiri, udon itu emang lebih kenyal dibandingkan dengan mie biasanya gitu loh. Nggak tahu kenapa ya. Padahal sebetulnya nggak terlalu beda jauh dari bahannya. Cuma biasanya memang udon itu nggak pakai telur. Kalau ramen itu mie-nya pakai telur. Chicken curry-nya ini jelas berbeda banget smoky-nya. Soalnya kan tadi finishingnya di torch ya kan Foodies. Dan spesial lagi telur omeganya nih, gurih dan creamy-nya tuh berasa banget Foodies. Tipe mie itu mie lurus ya. Jadi kan ada beberapa mie yang memang ada yang keriting, ada yang lurus, terus ukurannya beda-beda. Kalau ini tipe yang lurus. Aku malah lebih suka yang lurus kayak gini Foodies. Toppingnya nggak jauh beda sama udon tadi, cuma lebih banyak di ramen soalnya porsinya yang jumbo. Nah, tapi kalau disuruh milih ya, aku lebih suka kuahnya yang ini. Lebih gurih gitu. Cuman emang ada aroma-aroma yang beda dibandingkan dengan yang ini ya. Masing-masing punya aroma tersendiri, tapi secara rasa ini lebih gurih dan aku lebih suka kuah yang ini sebetulnya. Selanjutnya ada chicken katsudon. Jadi buat yang lapar banget sih kudu makan nasi. Nah, bisa pilih nih si katsudon ini ya. Marky Jobs, kuy. Tadi begitu masuk ke mulut langsung fokus ke telurnya karena beda banget. Teksturnya lembut banget dan ini dibikin setengah matang gitu loh Foodies. Ini katsunya. Crunchy banget. Dan potongan ayamnya gede. Yaps, dalam satu mangkok ini isinya ada chicken katsu, telur, dan nasi. Tapi ada sausnya juga Foodies. Ini sih yang bikin semua komponennya kayak jadi makin lazis ya kan? Lanjut ya, kita icip nasi lagi nih. Ada ebi curry rice. Ini gaskan aja langsung. Skuy. Jadi kuah karinya ini pekat banget, lihat. Ya kan? Kental gitu loh. Tuh. Bener-bener kari ya. Terus ada potongan wortelnya juga. Dan ebinya gede banget. Jenis karinya beda nih Foodies sama kari di Indonesia. Apalagi India ya kan? Jadi ini lebih gurih dan juga pekat. Tapi di bagian rempahnya tuh nggak sekaya kari Indonesia atau India. Oke, next gyoza. Ternyata pedes banget sambalnya. Panisan begitu masuk ke mulut kayak, wah aroma cabenya lumayan nusuk ya. Ternyata pedes banget. Seluruh mulut langsung berasa pedesnya. Ini enak banget menurut aku ya. Dari segi ukuran, gyoza ini termasuk gede ya Foodies. Gak cuma kulitnya doang yang gede, tapi isinya juga padat dan Biasa penuh. cabai. Isiannya pakai ayam Sebagai nih. luarnya. Wih, mantap. Kering. Tapi bagian dalamnya basah. Aku suka, apalagi ukurannya gede.
Wah, masih banyak nih kayak ternyata ya foodies. Oke, let's go lah kalau gitu kita Nggak. icip yang selanjutnya. Sushi salmon roll. Jangan lupa soyu ya kan, buat cocolannya foodies. Jadi menurut aku susinya di sini tuh nggak pelit-pelit karena begitu masuk ke mulut rasa alpukat yang di dalamnya nih yang ini itu berasa banget karena ternyata banyak kan alpukatnya. Terus bagian luarnya juga tuh salmonnya lihat gede-gede. Ini makanan favoritku. Buat ukuran ini pas banget ya, masuk dalam satu suapan tanpa effort. Tapi Dragon isiannya itu padat roll. banget loh. Nah ini dia nih foodies yang terakhir, sushi dragon roll. Jadi selain isiannya banyak tuh kan banyak banget ya alpukat campuran lainnya. Nah yang bikin sushi itu enak menurutku adalah sausnya. Sausnya ini yang di atas nih, ini enak banget, aku suka juga. Dan menurut aku dibandingkan yang tadi yang salmon itu sausnya nggak terlalu banyak, tapi yang dragon roll ini lebih banyak, jadi berasa banget sih sausnya. Dalam satu porsi sushi itu udah termasuk wasabi dan gari atau acar jahe Oke, foodies. habis ini. Nah, buat kalian para pecinta makanan Jepang, kudu mampirlah kalian ke sini. Ini menu Jepangannya tuh lengkap banget dan rasanya nggak beda sama yang mahal yang di mall-mall itu loh foodies. So, what are you waiting for? Jadi di kawasan Air Mancur Bogor tuh ada tempat makan banyak banget ada di dalam situ foodies, namanya Kote. Langsung aja mampir ke sini, makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan.